Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau adalah satu ya, jabatannya banyak nih. Sebagai Ketua ID Kabupaten Bangkalan dan juga sebagai Wakil Direktur RSUD Bangkalan. Kita langsung saja kita wawancara bagaimana profil beliau selama ada di Bangkalan ini ya. Pejabatnya banyak, seorang pejabat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Farhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya kedatangannya. Ya kan, balas yang kemarin. Balas yang kemarin. Jadi kita sama-sama sudah datang di channel masing-masing. Makanya saya berterima kasih sekali karena ini spesial buat saya kan. Di studio saya ini. Mungkin ini pertanyaan pertama saya karena gini loh. Ngefans dengan Dr. Farhat ini banyak di Kota Bangkalan. Yang di Kota Bangkalan lo ya. Nomor rekeningnya berapa? Nah, itu nanti kita WA aja ya. Jadi di luar Bangkalan pun juga banyak. Cuman yang pingin kita korek sedikit ya, Dr. Farhat ini latar belakang dari keluarga Kiai ya. Yang pertanyaan orang mungkin, loh kenapa bisa jadi dokter? Kok nggak jadi penerus memimpin pesantren gitu loh? Gimana itu cerita awalnya? Terima kasih Pak Yaya. Jadi saya ini bingung ya kalau ditanya tentang latar belakang gitu. Jadi memang ini basic kenapa saya memilih sekolah kedokteran ini tidak lepas dari peran orang tua. Jadi sejak kecil memang ayah saya itu, abi saya itu memang sudah ingin menjadikan putranya itu sukses di bidang akademik, karena pikiran beliau adalah waktu itu kalau kita semua menjadi kiai, kita semua menjadi ulama, nanti siapa yang akan memegang istilahnya ke bagian yang umum ini, siapa nanti yang istilahnya yang akan berkreasi di bidang luar, karena menurut beliau untuk mengabdi pada masyarakat, untuk beribadah pada masyarakat itu juga tidak harus melalui jalur kiai. Jadi waktu itu intinya adalah akademis. Nah, kenapa saya memilih kedokteran waktu itu? Karena menurut saya salah satu jurusan akademis yang paling bersentuhan dengan masyarakat ya dokter. Jadi itu pilihan utamanya, jadi tidak milih profesi lain gitu ya. Tidak profesi lain. Kalau kiai itu kan dari pesantren. Memang dari kecil saya memang diharapkan oleh orang tua saya, terutama ayah saya itu untuk menjadi sukses di bidang akademis gitu. Emang tidak takut nanti suatu saat santrinya hilang gitu? Karena memang karena termasuk pesantren besar kan gitu punya abah ini. Enggak takut santri nanti lama-lama hilang gitu, enggak ada yang penerusnya gitu. Kan sebetulnya pesantren kita itu kan ya biasa lah ya, tidak besar, cuman memang dalam suatu koridor keluarga Bani Holil gitu loh. Jadi memang ada, cuman memang yang memegang pesantren itu adalah sepupu saya. Dulu paman saya, sekarang sepupu saya yang megang. Ya memang fokus saya sebenarnya di dunia akademis di bidang kedokteran yang sekarang ini yaitu. Kalau tadi sudah menyebut dengan Bani Holil, berarti ada kaitan dengan Kiai Haji Muhammad Holil itu ya, yang banyak didatangin orang untuk ziarah gitu. Ada hubungan dengan apa, termasuk cucunya ini sampean? Gimana? Cicit atau gimana? Kalau di yang cucu itu adalah kakek saya ya. Oh, yang cucu langsung. Ya, kakek saya yang di Senenan itu almarhum Kiai Haji Abdul Fattah Syafi'i, itu ibunya adalah cicitnya Syona. Ya, ibunya itu adalah cucunya Syona Holil, putranya Kiai Imron. Berarti termasuk sama mantan Bupati Bangkalan yang almarhum Bapak Fuad Amin. Ya, jadi ibunya Kiai Abdul Fattah itu namanya Aminah itu, sama abahnya Kiai Fuad
Oke. Kiai Amin Imron tuh bersaudara. Ya. Oke. Kalau tidak salah dulu Fakultas Kedokteran itu di Semarang ya. Di Semarang. Saya dengar-dengar dari cerita sampean juga istri dari Semarang juga gitu. Lah, kenapa nggak cari orang Madura? Katanya kalau orang Madura itu kalau ibaratkan kopi, sendok ada sendoknya gitu, kopinya yang gerak gitu. Kok bisa dapat orang Semarang sampean? Nggak cari orang Madura gitu? Ya sebenarnya mungkin nggak ada yang mau ya sama saya mungkin. Wah, yang benar aja. Di Semarang itu sama juga terkenal, fan-nya juga banyak katanya. Kan saya kan juga dari Semarang soalnya gitu. Jadi mungkin ya jodohnya kali ya, kita nggak. Berarti tahu ketemu sama keluarga di Semarang. Semarang. Akhirnya terjebak gitu ya di Semarang ya, gitu. memang jodoh takdir seperti itu ya. Kita nggak bisa milih takdir. Kan identiknya dulu kalau putra seorang kiai itu kan dijodohkan dengan sama-sama putri kiai gitu. Memang siapa nggak dijodohkan dulu apa? Ini undangan menjebak. Loh, itu kan lumrah kan ya? Iya. Seorang putra kiai itu biasanya biar nggak hilang kekeluargaannya dijodohkan dengan putri kiai gitu loh, biasanya begitu. Biasanya begitu. Tapi sampai enggak gitu ya? Enggak pernah dijodohkan? Bukan dijodohkan apa ya, kayak comblangan masa kecil lah gitu ya. Comblangan masa enggak, kecil. Tapi ya enggak sempat dijodohkan gitu ya? Saya rasa enggak. Berarti ada kebebasan dari orang tua gitu. Lupa gitu. Ya enggak apa-apa lah lupa. Iya. Enggak apa-apa. Tapi yang saya kagumi dari profil Dr. Farhad ini, usia masih muda tapi sudah memegang jabatan sebagai awalnya adalah ketua ID di Kabupaten Bangkalan. Padahal kan sebelum sampean jadi ketua ID kan yang jadi ketua adalah senior sekali gitu kan. Tapi di usia muda sampean bisa memegang tampuk jabatan itu. Kok bisa berani menerima jabatan itu? Jadi nggak sungkan sama senior yang sudah ada begitu? Sebenarnya itu kecelakaan ya. Jadi waktu itu ada muktamar di mana? Tretes. Ya. Pemilihan ketua ya. Pemilihan ketua. Jadi teman-teman rumah sakit itu waktu itu, ayo kamu. Saya pikir bercanda lah. Ya, jadi istilahnya kan, namanya di ID itu kan kita kebersamaan lah di rumah sakit itu kan kebetulan. Kita didorong sama teman-teman juga berarti. Iya, didorong. Jadi waktu itu saya nggak tahu, saya tiba-tiba dipilih berkompetisi dan akhirnya menang gitu. Jadi nggak ada istilahnya tahu gitu, oh ini jadi ketua ini gini, ya nggak ada. Tapi bangga nggak jadi ketua ID Kota Bangkalan? Ya terhormat sih, terhormat. Ini kan jadi kayak sewaktu awal ya, yang waktu awal yang pemilihan pertama itu ya kaget. Kenapa kok bisa teman-teman memilih saya? Tapi kan setelah terpilih kan itu sebuah kehormatan dan memang harus dijalani, dan itu semacam menjadi amanah ya untuk saya untuk membangun ide ini ya. Membangun ya. Jadi dari situ kan ya kita waktu itu seru. Saya itu tantangannya banyak ya. Jadi memimpin teman-teman yang lebih senior, kemudian mengatur teman-teman yang junior. Ya itu Nggak gampang. Jadi waktu itu memang berkesan sekali buat saya. Jadi ya ini kita ada tim touring, ada yang senior itu kita kasihkan penghargaan. Ya, alhamdulillah. Tanda jasa ya. Tanda jasa. Jadi waktu itu memang sangat berkesan lah buat saya. Jadi tetap melanjutkan amanah ini gitu ya. Ya kalau yang kedua ini kepilih lagi kan gara-gara sampean. Jadi saya ini kok jadinya saya enggak, maksudnya gara-gara kalau bukan itu kan enggak pemilihan ya. Jadi kalau yang kedua itu kan anak-anak kayaknya udah gak ada yang karena mau. menurut teman-teman sampean sudah profil yang paling baik di ID Kota Bangkalan. Makanya kita secara aklamasi mendukung kembali gitu kan. Ya itu kan memangnya sampean itu kan jadi ketua ID 2 kali periode nih. Memangnya besar tak gaji ketua ID itu? Banyak ya. Dapat gaji nggak? 2 miliar. Dapat gaji ya? 2 miliar ya? Nggak ada. Jadi di ID itu kita itu nggak dapat gaji? Ya nggak ada lah. Alah. Saya kira kalau dapat gaji mungkin banyak yang mau mencalonkan gitu ya. Gitu ya. Karena nggak ada gajinya itu didorong yang orang-orang yang kelihatannya nggak perlu duit gitu. Kelihatannya. Sesungguhnya butuh. Gitu, iya. Loh iya. Tapi kan kalau kita memegang jabatan yang tidak ada duitnya gitu dalam tanda kutip gitu ya. Bisa jalan nggak sih gitu? Bisa.
Itu buktinya di ID itu kan bisa, sangat bisa sekali. Yang penting itu niat, Pak. Jadi kalau niat kita itu untuk memperbaiki, sebetulnya saya tuh dulu waktu jadi ketua itu, aduh kok saya ya gimana? Ternyata ada, kalau istilahnya itu di yang namanya rezeki itu tidak harus selalu uang. Begitu ya. Jadi rezeki berteman. Di ID itu saya punya banyak teman-teman yang bisa ya sharing, ya jalan-jalan, ya bercanda, ya istilahnya bisa lah. Saya alhamdulillah sekali punya banyak teman, punya lebih dekat dengan sampean, lebih dekat dengan yang kurus itu siapa? Muslihin. Oh, yang kurus itu ya. Dokter Muslihin maksudnya. Yang langsing itu ya. Iya. Itu idola ya. Idola kok di Kota Bangkalan gitu ya. Iya, karena dia setiap ada acara tuh langsung mendukung. Oh, mendukung. Jadi, langsung oke gitu. Oke. Walaupun nggak tahu programnya gitu, tetap oke. Tapi oke. Baik. Iya. Jadi menarik sekali memang profil beliau ini, banyak yang kagum gitu kan. Dan sekarang apalagi Dr. Farhad ini menjadi seorang wakil direktur di Rumah Sakit Kota Bangkalan. Ini rumah sakit yang paling besar gitu ya di Kota Bangkalan gitu ya. Yang kita tahu adalah menarik kepercayaan masyarakat itu sulit sekali kan? Sulit sekali, Pak. Nah, tantangan selama jadi wadir ini kan gini loh, maksud saya, banyak pertanyaan orang-orang di luar. Dr. Farhad jadi wakil direktur gitu kan. Tadi disebutkan bahwa masih ada silsilah keluarga dari Bani Holil. Siapa yang nggak takut dibilang suatu nepotisme itu dari masyarakat? Wah, jelas aja Dr. Farhad jadi wakil direktur, wong itu ponakannya mantan bupati, nah gitu. Gimana tuh menyikapi itu? Jadi gini, jadi tidak bisa dipungkiri ya, itu fakta ya. Jadi memang ada silsilah keluarga kerabatan saya dengan Pak Bupati yang sekarang, dengan mantan bupati sebelumnya. Jadi waktu itu saya itu diminta dengan almarhum itu, ya dengan Pak Bupati juga itu saya dipanggil dengan beliau, kamu mau jadi wadir, istilahnya jabatan lah waktu itu. Ya saya bilang ke beliaunya, karena kalau panjenengan percaya ya saya coba, tapi kalau enggak ya enggak usah, karena memang waktu itu saya juga sudah ada di zona nyaman ya. Kita sudah, ya namanya dokter spesialis kan sudah di zona nyaman. Di zona nyaman ya, praktek, sudah jam. Tidak ada tekanan struktural. Tidak ada tekanan struktural, tidak ada tekanan macam-macam. Cuman karena saya ini istilahnya dipanggil, ya kan saya harus mematuhi perintah beliau. Waktu itu saya bercerita, beliau nanya ke saya, apa sih masalahnya yang ada di rumah sakit? Kemudian saya adalah beberapa permasalahan yang memang kita hadapi. Itu masalah likuiditas keuangan yang waktu itu mungkin saya pernah dengar ya, yang teman-teman perawat yang demo. Memang tantangannya berat, di internal juga kita pelayanan itu juga banyak menjadi sorotan gitu kan. Sebenarnya berat waktu itu. Jadi saya ya kalau jenengan percaya ya saya akan mencoba. Terus untuk menepis anggapan masyarakat untuk dalam tanda kutip ya nepotisme itu gimana? Membuktikan dengan kinerja atau? Ya sekarang Bapak lihatlah, Bapak kan di rumah sakit, bagaimana jasanya teman-teman sudah rutin setiap bulan sudah terbayar rutin. Jadi dengan bukti nyata kewajiban teman-teman sudah terbayar ya, masyarakat boleh dong menuntut hak-haknya untuk pelayanan terhadap pasien. Kan gitu. Lah kalau sudah kewajiban teman-teman yang bekerja ini sudah terbayar, kita sebagai manajemen saya Dr. Lunu ini bisa lebih leluasa untuk meningkatkan pelayanan gitu loh. Kalau belum terbayar orang ogah-ogahan kerja alasannya. Kalau ini terus terang tantangan di rumah sakit ini banyak. Jadi nggak cuma permasalahannya. Di internal juga ada, di eksternal juga banyak. Di eksternal kan ada orang-orang yang memang usil, orang-orang yang memang sebenarnya tidak mengkritik, tapi dia hanya bersuara hanya untuk kepentingannya, itu juga ada. Jadi itu juga saya kan alhamdulillah dengan saya menjadi wadir ini komunikasi dengan
ulama, dengan pimpinan daerah, Terjalin. dengan bupati kan terjaga. Jadi fitnah-fitnah kadang begini, orang itu menganggap pelayanan rumah sakit jelek. Oke, itu yang paling banyak ya keluhan itu. Contoh misalnya kejadian di tempat pelayanan misalnya di Objin atau di bedah gitu ya, jelek. Lapor ke pimpinan daerah misalnya. Karena komunikasi dengan pimpinan daerah kita baik. Ya kita melaporkan, menanyakan di mana lokasi jeleknya, kita kan bisa bertanya kepada beliau. Di poli apa misalnya, Seperti apa jeleknya? seperti apa, jam berapa, siapa yang berani. Alhamdulillah dengan adanya begitu teman-teman bisa langsung kita tegur. Kalau memang itu kritikan yang memang Membangun, real, ya. membangun, Bisa itu kita langsung diperbaiki. tegur, perbaiki. Kita tidak anti kritik Iya, gitu. betul. Cuman kalau kadang-kadang itu juga ada yang fitnah. Jadi saat ditanya dikonfrontasi, orangnya juga tidak bisa menjelaskan kejadiannya di mana. Bagaimana kita memperbaiki sebuah pelayanan kalau kita nggak tahu titik Masalahnya. Sesungguhnya yang terjadi seperti apa gitu ya. yang terjadi seperti apa. Dengan Harus adanya- jelas ya. Harus jelas. Jangan asal ngomong, Jangan asal ngeritik ngomong. tapi nggak ada buktinya gitu ya. Ada buktinya. Jadi kita terbuka kok. Saya memang ada apa sih itu yang sebelah mana sih yang memang Kurang. menjadi kurang. Jadi itu yuk kita perbaiki. Ya, memang saya rasakan perkembangan dari hari ke hari, kepercayaan masyarakat sudah mulai banyak, pelayanan juga bertambah, Ya. kedisiplinan teman-teman sejawat juga banyak bertambah gitu kan. Ya, Karena satu mungkin tadi yang kuncinya untuk jasa itu yang tepat waktu, Ya. gitu. Tidak jadi memberikan semangat gitu ya pada teman Ya, sejawat. Gitu. jadi ada kepastian Ya. lah. Jadi waktu itu saya itu kita itu ini sharing pengalaman aja, itu N-7 kita. Jadi jasa bulan Januari itu 7 bulan berikutnya baru bisa. 70 berikut terbayar. Sekarang ini berkat ya kerja manajemen, kerja semuanya itu kita N-3 atau N-4. Jadi istilahnya ada percepatan pembayaran dari BPJS. Jadi memang komunikasi itu harus kita selalu jalin ya dengan lintas sektoral gitu. Sekarang ini sudah sebenarnya tahun-tahun ini tuh ada banyak kegiatan, banyak rencana yang memang direncanakan oleh kita, seperti pembukaan poli eksekutif. Cuman memang terhalang pandemi ini. Oleh eksekutif seperti rumah sakit di tipe A gitu ya. Ya di Rumah Sakit Sidoarjo. Ya, Itu Semarang rencananya. juga ada kok oleh eksekutif itu. Jadi untuk istilahnya untuk orang-orang yang memang misalnya dia punya BPJS tapi tidak mau antri, Pengen umum. pengen umum, cuma nambah mungkin 100.000, 150.000 sudah dapat obat. Jadi sudah ke situ rencananya. Itu bisa termasuk perunggulan itu nanti ya. Iya, makanya sebenarnya kan sudah ke situ Iya, arahnya. Cuman memang karena pandemi ini Yang agak mengerim. jadi semua pikiran tertuju pada Tertuju. pandemi karena- ini ya. Ya, betul. Penyediaan APD yang banyak gitu. Penyediaan APD Menyita sekali itu ya. jelas sekali Pak. Jadi satu dalam pandemi ini kita harus menjaga teman-teman yang bekerja. Dalam arti keamanannya mulai dari APD-nya, mulai dari infrastrukturnya. Kan tekanan negatif itu kan dengan kondisi keuangan kita yang kasarannya itu kita kan dengan Menurun, karyawan ya? yang jumlah banyak dan menurun. Kunjungan menurun drastis. Kunjungan menurun drastis. Ya alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dan pimpinan daerah, bupatinya sangat-sangat support dengan usulan kebijakan yang kita usulkan. Berarti tingkat 2 Pemda ini mendukung banget ya. Mendukung sekali untuk penyediaan, memang kan yang penting sesuai dengan prosedur ya. Jadi untuk APD, untuk anggaran supportnya luar Berarti biasa. tidak ada yang benar berarti isu-isu di luar itu bahwa Pemda Bangkalan tidak pernah mendukung kesehatan di Bangkalan gitu. Enggak ya. Buktinya di rumah sakit Sangat mendukung beliau ya. sangat mendukung. Karena sampean lihat kekurangan APD enggak di rumah sakit? Alhamdulillah kita Ya kan? Jadi Ya. ruangan negatif, tekanan negatif sudah ada okannya. betul. Jadi kan itu kan kalau tidak ada peran Pemda nggak bisa. Jadi karena ada dukungan ya. Kalau nggak ada dukungan Pemda nggak akan jalan gitu ya. Nggak ada bisa. Makanya kalau dibilang nepotisme sebenarnya ya kan kalau memang kita berusaha untuk Ya, kebaikan. anggapan kan orang ada- pasti wajar lah. Ya wajar. Kalau silakan, kalau saya sih kalau saya dengan terduduk itu selalu terbuka kok. Jadi apa yang memang asalkan terukur ya, terukur. Maksudnya terukur itu begini. Menilai sebuah pelayanan itu kan harus terukur. Ya. Saya nggak bilang harus ini baik, ini enggak. Terukur misalnya angka kunjungan, angka kepuasan pasien, indeks orang kembali lagi ke kita. Itu kan bisa dinilai semua. Oke. Gitu. Jadi menjadi seorang pejabat publik, menjadi sebagai ketua ID itu kan,
itu suatu banyak jabatan yang dipegang oleh Dr. Farhat. Nah, ini yang jadi pertanyaan, sampean tuh kapan di rumah gitu kan? Kesibukan luar biasa loh saya kira gitu. Sebagai ketua ID belum ke Surabaya, ke ID wilayah gitu kan. Wakil direktur, ada waktu nggak sih dengan keluarga? Oh, ini kan karena COVID ini justru banyak waktu gitu. diberikan di rumah. Kalau sebelumnya nggak ada COVID memang itu ada sedikit protes ya anak-anak. Kalau saya pulang kan datang malam habis praktek saya baru balik ke Surabaya. Makanya. Jadi kan itu resiko mungkin pejabat. Iya, tapi kan gini Pak, saya berpikir begini, kalau sebenarnya istilahnya kalau secara enak ya, enakan yang sebelumnya tinggal praktek. Jadi saya tinggal praktek. Selesai. Sudah ya. Sudah, cuman kan ini istilahnya karena gini, waktu itu saya sebenarnya agak ragu, bimbang istilahnya gimana di sini. Pun ada istilahnya waktu itu saya ikut pengajiannya Gus Ulil itu. Jadi kalau orang itu sudah di zona nyaman, itu nggak boleh dalam Islam. Jadi harus kita itu kalau ada kesempatan dan bisa memperbaiki, kalau kita nggak ambil itu kita salah. Jadi ikut berdosa gitu ya. Ikut berdosa. Karena kita tahu tapi diem. Tahu tapi diem itu ikut berdosa. Tapi saya tetap hanya menjalani apa yang ada di depan saya gitu. Nah, Dr. Farhat ini kan spesialis kulit. Pasiennya kan banyak cantik-cantik gitu kan ya. Loh, karena beda sekali dengan pasien-pasien saya. Kalau pasien-pasien saya ini pasien tua-tua dengan tumor, nggak ada yang menarik. Tapi kalau Dr. Farhat ini kan pasiennya pasti cantik-cantik gitu kan, perawatan. Nggak takut tertarik sama pasiennya. Oh, yang nggak dijemburi istrinya gitu. Oh ya, itu kan gimana? Ya pada beberapa titik mungkin iya ya. Cuman istilahnya kan gini. Jadi memang saya memilih jurusan SPKK ini salah satunya kan itu. Nah iya, makanya saya heran kenapa sampean tuh pilih spesialis kulit kan, itu. Di kulit itu kan. Yang saya tahu banyak yang cewek gitu loh spesialis, tapi ini cowok milih spesialis kulit. Nah ini kan sebenarnya pertimbangannya kan apa? Waktu itu pertimbangannya apa karena pasiennya pasti cantik-cantik, bersih-bersih gitu? Gitu. Jadi waktu itu saya itu ada beberapa pilihan. Saya waktu itu dokter umum di RSUD. Kemudian saya PTT waktu itu kayaknya ke Ambon beberapa 3 bulan. Jadi waktu itu tuh yang di Madura itu kosong, nggak ada dokter SPKK waktu itu loh ya, yang PNS. Jadi ada beberapa pilihan, anestesi atau SPKK. Berarti pertimbangannya waktu itu apa? Anestesi atau spesialis kulit? Ya, karena nggak ada kan waktu itu. Sempat 2 itu ya jadi wacana ya? Sempat 2 wacana. Cuman kok rekosomen ya, cobalah. Kenapa nggak pilih anestesi waktu itu? Karena saya memang mencobanya kulit. Jadi saya... Iya, pertimbangannya apa? Kenapa kok nggak pilih anestesi? Biar nggak capek aja. Jadi berarti udah tanya-tanya dong ya, anestesi itu seperti apa? Sudah, gitu. jadi tahu lah. Begini pasti sudah. capek. Tapi kan waktu itu kan kita memilih, kalau saya sih istilahnya gini, mana yang memang kita bisa lakukan ya lakukan. Saya tidak punya, yang penting saya sekolah spesialis lah. Yang penting sekolah spesialis gitu. Waktu itu, terus ternyata di kulit ini yang kosong, di Madura itu kan yang kosong itu waktu itu. Dan itu menurut Saman sudah pilihan yang paling tepat? Kalau sekarang iya, ternyata hikmahnya sekarang banyak. Dan pasiennya cantik-cantik ya. Dan nggak ada yang tua-tua gitu ya. Jadi saya lebih stressingnya lebih kurang lah. Mungkin kalau saya nanti jadi anestesi mungkin saya tidak akan menerima jabatan jadi hadir ini. Kok gitu kenapa? Ya mungkin dengan istilahnya dengan kalau ini kan untuk memikirkan teman-teman lebih ada waktu lah ya. Jadi saya melihat oh ini dah hikmahnya saya masuk di sini. Jadi saya lebih bisa karena begini ternyata ada kepuasan loh kalau sudah misalnya dari jasa yang dulu nggak teratur gitu ya, terus cair gitu ya. Itu saya sebagai orang yang keliling-keliling kemana-mana itu saya ikut senang gitu ya. Jadi saya juga dapat jasa juga. Ikut merasakan. Iya. Tapi teman-teman dapat jasa itu ya saya lebih senang. Jadi istilahnya auranya itu kalau ketemu teman-teman di happy. Makasih dok, padahal bukan dari saya bang. Dari seolah-olah mereka itu. Dok makasih ya jasanya sudah keluar. Karena wakil direktur keuangan gitu. Keuangan, jadi itu yang. Padahal bukan dari Pak Wadir gitu. Saya. Itu ya uang dari kerja. Jadi ikut seneng gitu ya. Ikut seneng. Karena dia kan terima kasih gitu ya. Terima kasih kemana. Makasih ya jasanya.
Oke. Jadi malah ikut bangga gitu. Ikut bangga. Happy gitu. Happy. Oke. Sip. Wah, ini kalau Dr. Farhad ini jabatan banyak gitu ya kan. Terus apa namanya? Profil-profil yang sudah diceritakan tadi cukup menarik gitu. Dan latar belakang dari pesantren dan latar belakang kiai gitu kan ya. Didengar di banyak orang itu di luar itu identiknya anak putra kiai itu kan Lora gitu ya. Itu identiknya biasanya dalam tanda kutip ya. Maaf ya Ibu Farhad. Katanya tuh bisa kawin banyak gitu. 2, 3 gitu loh. Itu gimana itu nyikapi isu di masyarakat seperti itu? Bener gak sih kalau setiap Lora itu pasti isinya lebih dari 1 gitu? Enggak, yang Enggak, ya? saudara saya itu ada beberapa itu yang di Demang itu takut istri semua. Suami takut istri. Iya. Kalau 1 berarti suami takut istri gitu ya. Istri. Jadi takut istri semua itu, bahkan kalau istilahnya pegang HP aja nggak berani kalau di rumah deg-deg. Oh gitu. Jadi selama di rumah ditaruh. Jadi image Lora banyak. Mungkin ada beberapa tempat ya. Nah, itu umum loh yang nyebutin gitu bahwa kalau keturunan dari kiai pasti istrinya banyak gitu kan. Ya ada beberapa mungkin itu ada. Tapi untuk di saudara kan di Bani Holil itu ada yang memang banyak gitu istrinya. Ada yang memang enggak, itu saya yang DPR RI itu yang saya wawancara Rai itu takut sama istri. Oh gitu ya. Jadi 1 beliau gitu ya. Ya, sekarang nih. Nggak tahu kok di belakang. Ranasi itu yang saya wawancara. Ini takut juga. Iya gitu. Nah kalau sampai Dr. Farhad sendiri gimana? Termasuk yang takut apa yang berani nih? Saya ini normal aja. Berarti bukan yang takut, bukan yang berani. Bukan. Normal. Saya normal. Oh, kalau ada boleh, kalau nggak ada jangan gitu ya. Saya nggak ngomong gitu ya. Saya normal aja. Iya. Loh, itu suatu mata pisau di masyarakat gitu kan. Kalau putra kiai itu biasanya istrinya selalu lebih dari 1 dalam Ya nggak selalu lah. nggak bisa dipukul rata gitu ya. Nggak bisa dipukul rata. Cuman ya perjalanan hidup tuh nggak ada yang tahu gitu Pak. Tapi nggak ada cita-cita ya. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Ini jebakan. Loh, karena banyak yang ngefans loh sama Dr. Farhad di luar itu. Iya. Termasuk Saya WA aja nanti. gitu ya. Nih kalau saya ketemu itu kebetulan kita kan di rumah sakit ada sebagai fungsional gitu kan. Gitu kan. Kalau misalnya dapat konsulan dari poli kulit gitu kan. Dari siapa ini? Dr. Farhad. Dr. Farhad, saya kadang pura-pura tanya, Dr. Farhad itu yang mana? Kan ada 2 dokter spesialis kulit. Terus. Itu dok yang ganteng itu. Kayak gitu loh ngomongnya. Ya namanya siapa itu? Makanya itu Enggak lah, biasa aja itu. Jadi biasa ya. biasa aja itu ya, memang karena memang ya memang di karyawan kita kan banyak ceweknya juga, jadi istilahnya Karyawannya memang di mana itu maksudnya? di rumah sakit. Apa setelah sampean jadi wadir kemudian banyak yang cewek atau gimana? Enggak ya? Enggak. Memang itu biasa lah gitu. Nah itu. Oke, berarti kalau kriteria tadi nggak benar ya, tidak selalu selamanya. Tidak selalu, tapi kalau ada Kembali ya kepada dirinya masing-masing. kembali lah. Jadi Kembali dia tidak bisa dikultuskan seperti itu. tingkat keimanannya lah. Dia lebih takut pada Allah apa takut sama istri? Terus yang 1 tuh yang mana? Ya nggak tahu, itu kita nggak bisa. Masuk yang berani yang mana itu? Ya nanti nilai sendiri aja. Itu. Iya. Jadi tergantung nilai dari tingkat keimanannya lah itu. Tingkat keimanan. Kalau 1 tingkat keimanannya lebih besar gitu ya. Bukan takut istrinya yang lebih besar gitu ya. Jadi nggak bisa di situ. Ini bukan pertanyaan jebakan loh ya. Ini pertanyaan dasar yang sering ditanyakan orang-orang di luar gitu. Benar nggak sih kalau putra kiai begitu gitu? Nggak semua. Nggak semua ya. Semua. Tapi saya lihat alhamdulillah Dr. Farhad ini alhamdulillah masih 1 gitu ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Farhad kunjungannya. Oke. Ini alhamdulillah kan kita sama-sama sudah hadir di studio masing-masing. Selamat bertemu kembali di rumah sakit. Terima kasih. Semoga Dr. Farhad dan keluarga sehat, Amin. terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Siap. Oke guys, terima kasih, cukup sekian wawancara dari
studio Albima 1208 channel ada souvenir yang menarik untuk Dr. Fahad sebagai bintang tamu di sini. Monggo. Ini perlu saya. Ukuran. Kalau souvenirnya di saya tuh Sinom. Ini dapat. Oh iya dong. Iya ya, keren ini. Terima Iya. kasih Pak. Monggo ya. dibuka dulu. Dibuka sih Buka kan. dulu ya. Langsung pakai Iya, ya ini. kalau saya XL mungkin saya turunkan 1 nomor XL ya sampai. Wah, jadi- ini bisa dicontoh ini. Ini Setiap podcast yang paling modal lah ini. paling modal Kalau saya biasanya cuma dapat susu beruang sebelum acara ya. Ya, sama Sinom. ini bentuk penghargaan dari saya karena Terima sudah kasih. mau hadir di studio. Nah, nih bisa ditunjukkan ke kamera mungkin di sini kameranya. Albima udah masuk channel. Silakan teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sama nih Dr. Fahad juga punya channel. Apa Dr. Fahad channelnya? Farhad Show. Iya. Sama-sama nanti ya kita bisa diklik ya subscribe-nya, like-nya, komen dan share. Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Dr. Fahad hadir di studio Albima 1208 channel. Salam sehat dari Albima 1208 channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.